Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB telah menetapkan peta pengangkatan P3K 2024. Tenaga honorer selangkah lagi menjadi ASN. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Peta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui P3K 2024 telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Peta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024 itu disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 di Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai roadmap penataan tenaga honorer menjadi ASN P3K 2024. Menpan RB memaparkan sejumlah isu strategis terkait peta jalan penataan tenaga honorer tahun 2024 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga honorer melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi. Dukungan dan komitmen bersama ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan baik, ujar Menpan RB. Pada tahun 2024 ini, pemerintah berkomitmen menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Dalam penata tenaga honorer menjadi P3K 2024, pemerintah telah menyusun alur penyelesaiannya. Alur tersebut diantaranya pemetaan, penyusunan kebijakan, serta penyelesaian dengan pengawasan. Akan tetapi, proses penataan tenaga honorer selama ini masih terkendala beberapa isu. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tenaga honorer adalah belum optimalnya usulan formasi yang disampaikan pemerintah dalam maksudnya daerah sesuai dengan alokasi formasi. Selain itu, kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan ASN dan keterbatasan jabatan yang dapat diduduki oleh P3K juga menjadi hambatan. Kendala lainnya adalah keterbatasan alokasi anggaran IP, kata PLT, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB Abba Subagyo.
Lebih lanjut, Abbas Subagio mengatakan bahwa pengadaan P3K 2024 dikhususkan untuk tenaga honorer. Untuk pengadaan P3K 100%, kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN. Sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS, ungkap beliau. Terkait peta penataan tenaga honorer menjadi P3K 2024, pemerintah telah menetapkan 4 prinsip. Keempat prinsip tersebut diantaranya yaitu menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, seluruh tenaga honorer juga akan diangkat menjadi P3K 2024. Tenaga honorer yang terdata dan terdaftar di database BKN dan mengikuti proses seleksi serta mendapatkan peringkat terbaik akan diangkat menjadi P3K. Akan tetapi, pelamar yang belum mendapatkan peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan berkecil hati, karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat Anda bekerja atau formasinya sudah ada, maka secara otomatis akan diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu Menpan RB telah menetapkan peta pengangkatan P3K 2024. Tenaga honorer selangkah lagi menjadi ASN P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.